Halo anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Salam sehat, cerdas, dan ceria. Kita ketemu lagi ya. Baik anak-anakku, kali ini kita bertemu lagi untuk mata pelajaran IPA kelas 7. Kali ini kita akan membahas mengenai materi kedua, yaitu klasifikasi makhluk hidup, terkhusus tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini Ibu punya gambar. Mari kita lihat apa saja yang terdapat di dalam gambar ini. Jadi Ibu punya gambar sebuah sungai, sebuah lingkungan. Nah, di sini ada si bebek, ada capung, ada rusa, ada pohon, ada batu, ada ikan, ada sungai. Apakah di antara semua yang ada di lingkungan ini atau di tempat ini semuanya tergolong makhluk hidup? Nah, supaya kalian lebih tahu apa yang dimaksud dengan makhluk hidup dan apa yang dimaksud dengan makhluk tak hidup, kita akan pelajari ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, di sini Ibu punya bagan. Apa saja yang merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup? Nah, ciri-ciri makhluk hidup antara lain bernafas, bergerak, membutuhkan nutrisi, ekskresi, tumbuh berkembang, bereproduksi, peka terhadap rangsang, dan beradaptasi. Ciri makhluk hidup yang pertama itu adalah memerlukan nutrisi. Apa itu nutrisi? Nutrisi itu adalah makanan. Ayo, siapa dari kalian yang sanggup untuk makan tidak makan selama beberapa hari? Misalnya kalian diharuskan untuk puasa. Apa yang kalian rasakan ketika kalian harus puasa? Nah, kalau misalnya kita tidak makan atau minum selama beberapa jam atau beberapa hari, yang kita rasakan adalah tentunya kita merasa lemas. Bahkan kalau kondisinya berlangsung terlalu lama, kita bisa-bisa menjadi pingsan. Nah, hal itu dikarenakan karena makhluk hidup untuk melangsungkan hidupnya membutuhkan nutrisi atau makanan. Contohnya ini ya, manusia makan, hewan sapi makan rumput, tumbuhan kalau kita punya bunga di rumah, mama punya bunga di rumah, maka harus disiram setiap hari, diberikan pupuk setiap hari agar tumbuhannya bisa tumbuh dengan baik. Nah, berdasarkan jenis makanannya, makhluk hidup dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada yang dinamakan herbivora. Apa itu herbivora? Herbivora itu adalah hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan. Contohnya di sini Ibu punya gambar jerapah, sapi, kelinci, kemudian panda. Kemudian kelompok yang kedua itu adalah karnivora. Apa itu karnivora? Karnivora adalah kelompok hewan yang memakan daging. Nah, contohnya antara lain kita punya singa, harimau, buaya, kemudian elang. Jadi karnivora itu adalah kelompok hewan yang makanannya adalah daging, bukan tumbuh-tumbuhan. Ini kelompok makhluk hidup yang ketiga, yaitu omnivora. Omnivora ini pemakan segalanya. Jadi makan tumbuhan bisa, makan hewan pun bisa. Contohnya apa? Contohnya babi. Nah, babi ini kita kasih makan daging sisa mau, kita kasih makan sayuran juga mau, batang pisang dan sebagainya mau. Ayam juga demikian. Ayam kadang-kadang menotok rumput, kadang-kadang juga makan cacing. Kita manusia makan ikan bisa, makan sayur bisa, makan daging juga bisa. Angsa atau itik sama ya, bisa makan ini cacing, kemudian bisa juga makan rumput-rumputan. Ini tikus juga demikian. Omnivora adalah pemakan segala, jadi makan daging bisa, makan tumbuh-tumbuhan juga bisa. Nah, ciri makhluk hidup yang berikutnya adalah tumbuh. Apa itu tumbuh? Tumbuh adalah bertambahnya ukuran tinggi dan berat. Nah, pertumbuhan pada manusia, hewan, dan tumbuhan itu sedikit berbeda. Kalau pertumbuhan pada manusia itu ditandai dengan perubahan tinggi badan, bentuk badan, dengan berat badan. Untuk manusia, hewan, ini ya, jadi
Kalau pada manusia dan hewan, itu tinggi badannya berubah, berat badannya juga berubah. Tetapi berbeda dengan tumbuhan. Kalau pada tumbuhan, pertumbuhannya ditandai dengan bertambahnya berat, bertambahnya ukuran, dan selain itu juga kelengkapan dari bagian-bagian tumbuhan. Misalnya pada saat dia kecil, dia hanya punya satu batang dengan satu daun. Tetapi ketika dia tumbuh semakin besar, dia mulai memiliki cabang dan ranting serta daunnya akan bertambah banyak. Nah, ciri makhluk hidup yang berikutnya itu adalah bernafas. Bernafas adalah proses memasukkan oksigen, kemudian mengeluarkannya menjadi CO2. Bernafas ini diperlukan sekali untuk mendapatkan energi. Nah, alat pernafasan pada makhluk hidup itu berbeda-beda ya. Ada manusia itu bernafasnya dengan menggunakan paru-paru. Kemudian ikan bernafas dengan menggunakan insang, cacing bernafas dengan menggunakan permukaan kulit. Kemudian untuk serangga ini bernafas dengan trakea. Contoh serangga apa? Kupu-kupu, capung, kemudian belalang, kemudian ini contoh serangga. Kemudian untuk tumbuhan bernafas dengan menggunakan stomata atau lentisel. Sedangkan katak ini alat pernafasannya ada 2. Pada saat dia masih berupa kecebong, itu dia bernafas dengan menggunakan insang. Sedangkan untuk katak dewasa, dia bernafas dengan menggunakan kulit dan paru-paru. Nah, ciri makhluk hidup yang berikutnya yang akan kita bahas adalah bergerak. Apa itu bergerak? Bergerak itu sebenarnya adalah perpindahan posisi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalau pada manusia dengan hewan, geraknya disebut dengan gerak aktif. Kenapa disebut dengan gerak aktif? Karena ada perpindahan yang nampak, ada perpindahan yang jelas, jadi kita bisa lihat secara langsung perpindahan tempatnya. Contoh, manusia sedang berlari, manusia sedang berjalan, kita bisa lihat dia berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain. Atau misalnya kalau kita melihat ada singa yang berlari atau melompat, kita bisa lihat posisinya. Nah, sedangkan untuk gerak tumbuhan itu sering disebut sebagai gerak pasif. Karena apa? Biasanya gerak pada tumbuhan itu tidak disertai perpindahan tempat pada tumbuhan itu sendiri, melainkan hanya perpindahan dari bagian-bagian tubuh tumbuhan. Contohnya, gerak tumbuhan mengarah ke mencari sinar matahari. Atau contoh lain yang sering kita lihat adalah gerakan putri malu. Putri malu yang mengatupkan daunnya pada saat terkena sentuhan. Jadi tumbuhannya tidak berpindah tempat, tapi hanya sebagian tubuh dari tumbuhan. Sehingga gerak pada tumbuhan ini sering dinamakan sebagai gerak pasif. Nah, ciri makhluk hidup yang berikutnya adalah berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan keturunannya. Nah, perkembangbiakan pada makhluk hidup itu caranya berbeda-beda ya. Jadi misalnya contoh di sini Ibu punya gambar perkembangbiakan pada manusia. Jadi manusia berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya supaya bertambah banyak. Kalau dulunya hanya ada oma dengan opa, kemudian ada mama dengan bapaknya kalian, sekarang ada kalian dengan adik-adik kalian. Nah, cara perkembangbiakan manusia, cara manusia berkembang biak itu adalah dengan cara melahirkan. Kalau tadi manusia berkembang biaknya dengan cara melahirkan, maka perkembangbiakan hewan itu caranya bermacam-macam. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, contohnya sapi, hiu. Kemudian ada juga hewan yang berkembang biak secara bertelur, contohnya serangga, kemudian unggas, atau di dalam contoh di gambar ini adalah ayam. Tapi ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan, antara lain adalah kadal. Kemudian untuk perkembangbiakan pada tumbuhan itu bisa dilakukan dengan menggunakan 2 cara, yaitu cara alami dengan cara buatan. Nah, cara alami contohnya seperti apa? Dengan menggunakan
biji. Contohnya kita mau tanam pohon mangga. Kemudian bisa juga kita menggunakan batang. Contohnya kita mau menanam singkong. Bisa juga kita menggunakan tunas. Contohnya pada tumbuhan pisang, menggunakan akar itu pada tumbuhan bawang. Namun selain dengan perkembangbiakan secara alami, pada tumbuhan juga berlaku perkembangbiakan secara buatan yang harus dibantu oleh manusia. Contohnya pada saat kita melakukan cangkok atau stek. Ini ya gambarnya seperti di gambar. Ciri makhluk hidup yang berikutnya yang akan kita bahas adalah adaptasi. Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah penyesuaian diri dari makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contoh adaptasi yang pertama itu adalah cicak. Nah, cicak ini cara beradaptasinya adalah dengan memutuskan ekornya. Ketika ketemu pemangsa, dia akan memutuskan ekornya supaya pemangsa mengira bahwa ekornya adalah si cicak itu sendiri. Sehingga yang ditangkap atau dimakan adalah ekornya, bukan cicak sesungguhnya. Contoh adaptasi yang kedua yaitu si bunglon. Si bunglon juga dia mengubah warnanya sesuai dengan tempat yang dihinggapi atau ditempelnya. Tujuannya apa? Ketika ada pemangsa, pemangsanya tidak bisa melihat bunglonnya karena warnanya sudah sama dengan batang atau ranting pohon yang dihinggapi. Contoh adaptasi selanjutnya yaitu berupa kaktus. Nah, kaktus itu tidak berdaun, dia hanya berduri ketika dia berada di wilayah yang sangat kering. Tujuannya untuk apa? Untuk mengurangi pemakaian air, untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, mengurangi penguapan ya. Nah, ciri makhluk hidup yang berikutnya yang akan kita bahas adalah iritabilitas atau sering kita sebut sebagai peka terhadap rangsangan. Ayo, siapa dari kalian yang bisa melihat cahaya matahari secara langsung? Pasti tidak bisa ya. Secara otomatis ketika kita menghadap ke atas, kita mau lihat sinar matahari, pasti matanya kita secara otomatis akan menutup. Hal itu dikarenakan karena matanya kita sangat peka terhadap rangsangan cahaya, tidak mampu melihat cahaya secara langsung, makanya kita langsung menutup mata. Salah satu bentuk peka terhadap rangsangan, kali ini ibu akan ambil contoh adalah pada tumbuhan. Kalau kalian pernah melihat tumbuhan putri malu ini kalau kita sentuh biasanya dia akan mengatupkan daunnya. Hal ini menunjukkan bahwa tumbuhan putri malu ini peka terhadap rangsangan. Sekarang kita bahas ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu ekskresi. Apa itu ekskresi? Ekskresi adalah pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Jadi apapun yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh itu dikeluarkan. Nah, contohnya kalau pada manusia, kita pada saat berlari, pada saat kita bekerja terlalu banyak, kita akan mengeluarkan keringat. Atau kalau misalnya kita sudah minum terlalu banyak, kita akan terasa buang air kecil atau kencing. Itu kalau pada manusia. Kemudian kalau pada tumbuhan akan mengeluarkan uap air untuk hasil sisa metabolisme. Nah, setelah kita mempelajari ciri-ciri makhluk hidup tadi, sekarang ibu mau kalian melihat gambar yang ada di layar ini. Kira-kira dari gambar ini, manakah yang termasuk makhluk hidup dan manakah yang termasuk makhluk tidak hidup? Caranya adalah dengan memperhatikan ciri-ciri yang terdapat dalam benda ini. Nah, sekarang ibu tanyakan, apakah manusia tergolong sebagai makhluk hidup? Jawabannya adalah iya, karena manusia itu berkembang biak, kemudian makan, kemudian beradaptasi, tumbuh, mengeluarkan zat ekskresi. Demikian pula dengan tumbuhan dan juga si hewan-hewan ini. Sekarang bagaimana dengan mobil? Apakah mobil bisa bergerak? Iya, bisa bergerak ketika ada pengemudi di dalamnya. Jadi yang membuat dia bergerak bukan gerakannya dia sendiri, melainkan ada yang menggerakkannya. Meja juga bisa bergerak kalau ada yang mendorong. Apakah si mobil dan meja ini bisa berkembang biak? Jawabannya tidak. Si mobil tidak bisa menghasilkan keturunan atau tidak bisa beranak. Apakah ini si boneka? Dia juga bisa berkembang biak, bisa makan? Jawabannya adalah tidak. Dari kesimpulan tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa manusia, tumbuhan, dan hewan itu termasuk dalam makhluk hidup. Sedangkan mobil, kaos kaki, meja, tanah, sisir dengan boneka itu disebut dengan makhluk tak hidup atau sering disebut sebagai benda mati. Baik anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini mengenai ciri-ciri makhluk hidup.
Kita akan bertemu lagi di pelajaran berikutnya. Sampai jumpa, salam sehat selalu, tetap jaga kesehatan, pakai masker dan jangan lupa untuk cuci tangan. Selamat siang.